Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Darul 104 lur. Oke, gimana kabarnya? Insya Allah teman-teman semua kabarnya sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lur, jadi hari ini saya akan buat video konten tentang kembali ke Supreme. Jadi Supreme beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu mengalami ada sedikit trouble. Nggak usah dinyalain, matiin deh, matiin. Anak saya si Tama bisa nyalain, udah bisa ngontakin motor on ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Jadi bunyi ngelitik di di bagian mesinnya itu nggak tahu kenapa bunyinya seperti apa. Sebelum saya lanjutkan ke kontennya, tapi sebelum lanjut, bunyi ngelitik itu seperti apa dan penyebabnya apa, silahkan teman-teman di subscribe dulu dan jangan lupa di like juga ya. Oke, jadi langsung saja akan saya kasih tahu penjelasannya mengenai bunyi ngelitik yang terjadi pada si Supreme atau si Supra 125 Fi punya saya ini yang injeksi tahun 2014 seperti itu. Nah, ini di depan saya ini sudah ada si Supranya. Jadi langsung saja kita ke Supreme-nya. Kita kasih tahu penjelasannya seperti apa dan part apa aja yang saya ganti, itu apa aja yang mengalami penyebabnya seperti apa. Oke, langsung saja kita ke Supreme-nya. Oke lur, kita lanjutkan lur. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nggak usah dibuka. Ya udah, buka. Aduh, anak nih rempong sekali. Jadi kita lanjutkan lur, biarkan anak saya aja. Nggak ada apa-apa. Jadi penyebabnya adalah di sini lur. Nah, ini nih rantai kampretnya kena lur. Jadi kalau bunyinya suara nying sing seperti itu di bagian sebelah sini, bagian box mesin sebelah mana nih, sebelah kiri itu adalah positif rantai kampretnya yang kena. Terus kayak senjal gitu yang nggak enak, kayak senjal itu berarti rantai kampretnya. Dan bener, ternyata rantai kampretnya punya saya udah kendor, udah sangat kendor sekali. Terus jadi part apa aja yang diganti? Nah, ini lur. Jadi part apa aja yang diganti? Jadi ada 3 item ya yang diganti ya. Yang pertama ini adalah rantai kampret atau apa ya istilahnya, pokoknya itulah rantai kampretnya. Ini udah molor ini. Terus ini rollernya ini juga diganti. Terus ini roller yang besarnya, sama ini yang patok yang penekan rantai kampretnya lur. Jadi bunyi itu ternyata sampai punya saya parah ya lur ya. Nih, bisa kelihatan nggak lur? Nah, sampai parah, sampai kemakan nih lur. Jadi yang bagian sini kemakan, terus yang di pojokan ini juga kemakan lur. Nah, ini lur. Jadi 2 sisi yang kemakan, yang sini sama yang pojokan ini. Jadi punya saya kemarin itu sempet nyendat ketika dimasukin ke gigi 2 itu, kayak ada yang nahan lur, kayak ada yang nahan nying, pokoknya suara kayak ada yang nyangkut itu. Gigi 2 tuh agak bisa masuk, cuman ketika udah masuk gigi 2 itu nyangkut. Ternyata ini lur, ini bagian ini nih nyangkut ke gear rasionya ya kalau nggak salah tuh ya, pokoknya dia nyangkut. Dan ini yang paling parahnya lur, sampai kemakan. Iya, kemakan deh ya. Jadi ini penyebab utamanya ketika kodenya nanti akan saya sertakan ya lur ya. Partnya apa aja nanti akan saya sertakan di di fotonya. Jadi ada 4 item yang dibeli kalau misalnya ganti rantai kampret ya. Yang pertama itu ini rantai kampretnya ini rantai kampretnya ini udah longgar ya, mungkin karena pemakaian juga. Dan sebelumnya kan saya beli si Supreme ini kan keadaannya sepertinya habis sering dipakai buat muatan beban berat ya lur ya. Terus ini pokoknya ada 4 item yang dibeli. Sama sama apa nih, ini tutup box yang di sebelah kiri, yang di sebelah sini lur, yang di sebelah sini tutup boxnya ini, karetnya yang di sebelah sini. Ini kemarin saya ganti sekalian yang bulat ini lur. Nah, ini
Ini kemarin sempat ngerembes terus sekalian sama, oh ya, sama packing ya lur. Packingnya itu minta saya ganti sekalian. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 item. 6 item yang perlu diganti. Mandi, hujan, ke dalam, tambah ke dalam. Jadi ada 6 part yang dibeli. Hujan tapi panas ya lur ya. Jadi saya buat video ini sore-sore ya lur ya. Sore-sore udah sekitar jam setengah 4-an. Seperti itu lur. Jadi penyebab ngelitiknya itu pokoknya kalau ngelitiknya kayak seng, nah itu di bagian blok ini berarti itu udah fix, itu rantai kampretnya. Kalau misalnya di klep itu biasanya bunyi tik. Kalau di piston itu biasanya lebih keras lagi bunyinya. Terus kalau dia digeber itu nggak hilang suara ngelitiknya. Kalau di stang itu biasanya kalau digeber terus diturunin, nah suara tak. Nah itu biasanya stangnya kena. Tapi jarang ada kejadian stang piston itu kalau motor standar seperti ini kena, kecuali kalau misalnya sering telat ganti oli ya. Kalau saya kan ya alhamdulillah nggak telat ganti oli ya, paling ya mepet, tapi nggak sampai telat lah. Seperti itu loh. Seperti itu. Jadi penyebabnya rantai kampret ini yang bermasalah dan perlu minta ganti lur. Ini rantai kampret ini. Harganya itu nanti akan saya sertakan juga rincian harganya, fotonya, terus di situ ada harganya. Itu saya kemarin beli di dealer ya, di dealer Honda ini yang, dan pasti insya Allah ini kalau di dealer Honda kan ori ya, terus saya pasang sendiri, bongkar sendiri di rumah. Seperti itu lur. Jadi penyebabnya adalah rantai kampretnya ini yang sudah aus. Jadi emang perlu diganti rantai kampretnya ini. 4 item. Karena setiap Supra beda ya. Kalau di yang Supra yang injeksi yang FI ini mungkin sama kayak helm in, mungkin sama ya. Kalau yang KPH yang masih karbu kayaknya ininya itu sama, perlu yang dibeli paling cuma rantai kampretnya doang yang sama rollernya ini. Tapi yang pelatuk penahannya ini tidak perlu beli kalau di yang Supra yang KPH yang Batman lah istilahnya. Seperti itu lur. Insyaallah itu ya lur. Jadi penyebab bunyi kayak kemelitik sedikit itu kayak nging, kayak suara gesekan itu di rantai kampretnya ini. Seperti itu biasanya. Kalau nggak saya nggak ada video itunya sih, kemarin nggak sempat ngerekam, cuman bunyinya kecil sih, cuman kalau dinyalain kerasa jelas suaranya. Kalau direkam mungkin nggak begitu kedengaran, apalagi kalau digeber. Seperti itu lur. Kalau bunyi nging kayak suara gesekan tipis-tipis itu kemungkinan di rantai kampretnya, seperti yang terjadi di si Supreme punya saya ini lur. Seperti itu lur. Pokoknya antara rantai kampret, klep, atau di piston, antara itu sih lur pokoknya. Kalau yang bunyi ada gesekan kecil-kecil ya berarti di rantai kampretnya itu. Kalau di klep biasanya bunyi kan suara tik. Nah terus ini juga kemarin kan di sini yang bagian ini kan ngerembes ya, kemarin punya saya yang bagian sini nih kerembes. Jadi sekalian saya ganti packingnya ini yang bulat ini, sekalian saya ganti. Seperti itu lur. Oke lur, mungkin untuk video kali ini penyebab bunyi ngelitik kecil seperti gesekan pada Honda Supra X125 Fi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Intinya di rantai kampretnya yang perlu diganti. Seperti itu loh. Biasa emang tergantung pemakaian juga ya. Kayaknya ini emang udah berapa tahun ya? Ini 2014, sudah 10 tahun. Seperti itu loh. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan tekan tombol like. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, dicoret-coret di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan membuat saya lebih semangat lagi membuat konten-konten video yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Oke, dari saya cukupkan sampai di sini. Gas terus, los karel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video Darul 104 yang berikutnya.